أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa azakumullah. Setiap orang muslim mesti bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan itu disampaikan ketika orang itu azan, dan ketika qomat, dan ketika kita sholat dalam keadaan duduk, tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Dan dua kalimat syahadat ini harus kita fahami maknanya dan kita buktikan dengan amal ibadah. Beberapa waktu yang lalu telah kita bahas tentang makna la ilaha illallah, iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut ini kita akan melanjutkan bagaimana seharusnya kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu syahadat kita wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dijelaskan di sini oleh Syekh Fauzan hafizallahu taala, penjelasan dari iman kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal anbiya'i war rusul abidun. Para nabi dan utusan itu hamba. Namanya hamba seperti kita, tidak memiliki sifat ketuhanan yang harus kita sembah, tidak boleh, karena kita beribadahnya pada Allah, dan tidak boleh kita minta perlindungan kecuali kepada Allah. Minta perlindungan kepada Rasulullah SAW hukumnya haram. Karena apa? Beliau seperti kita manusia, bahkan beliau berlindung kepada Allah. Minta keberkahan kepada Rasulullah SAW tidak boleh, karena beliau sendiri mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya kita beriman kepada Rasulullah SAW, kita yakin beliau itu adalah hamba. Namanya hamba seperti kita, cuma bedanya bahwasanya beliau itu hamba yang diutus oleh Allah. Kewajiban kita untuk mengikuti sunnahnya. Jadi bukan beribadah kepada Nabi, tidak, tapi kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh beliau. Karena beliau itu Rasul. Maknanya Rasul itu tidak menyampaikan kepada umatnya kecuali yang disampaikan dari Allah. Dan kita wajib menjauhi larangannya. Karena itu harus kita pelajari apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dilarangnya. Maka Allah mengatakan bal ibadum mukramun, tetapi yaitu para anbiya itu adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah. Nah ya, jadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dimuliakan kenapa? Karena Allah Ta'ala membersihkan para nabi itu dari dosa. Kemudian pekerjaan para nabi itu menyampaikan nasihat kepada kita. Yang baik kita diperintahkan oleh beliau, yang jelek kita dilarang. Ini termasuk orang yang paling baiknya di permukaan dunia. Maka Allah Ta'ala berfirman, kana abdan syakura. Allah mensifati Nabi Nuh alaihissalam, dia itu adalah hamba yang bersyukur kepada Allah. Makanya tidak ada orang yang beribadah kepada Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh ketika berdakwah melarang orang-orang yang minta kepada selain Allah, karena selain Allah Ta'ala tidak memiliki kemampuan apa-apa. Di antara yang memiliki kemampuan yang kuat makhluk ini manusia, tapi manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri, dan tidak bisa manusia itu memerlukan kebutuhan dirinya, mesti minta bantuan. Ketika sakit perlu berobat, ketika miskin perlu ada yang membantu. Ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala bahwasanya kana abdan syakura,
adalah Nabi Nuh itu adalah hamba bukan Tuhan, hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Bersyukur itu ada kalanya dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan juga bersyukur dengan hati meyakini semua nikmat dari Allah. Bersyukur pula dengan amal badan dengan melaksanakan perintahnya. Ini namanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, dan Allah taala berfirman dalam surat Al-Qamar, fakadzabu abdana, maka orang-orang kafir itu mendustakan hamba kami, maknanya mendustakan utusan kami. Ini pekerjaan sejak dulu, tidak ada yang memusuhi para utusan Allah kecuali orang kufar. Seperti Nabi Ibrahim dimusuhi oleh Raja Namrud, Nabi Musa dimusuhi oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Nuh dimusuhi oleh orang-orang musyrik. Ini menunjukkan orang yang menyampaikan dakwah yang baik mesti banyak permusuhan, tapi Allah Ta'ala tetap menolongnya. Berapa banyak orang yang ingin benci kepada utusan Allah Ta'ala, Nabi Allah menolongnya, karena Allah berfirman dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu Allah Ta'ala hanya menolong hambanya yang beriman, dan ini yang harus kita yakinkan dalam hati. Sekarang tidak ada dakwah yang paling dibenci kecuali dakwah mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Ta'ala tetap menyebarkan dakwah ini di mana-mana tempat, apalagi sekarang berkembang media sosial. Nah, tersampaikan dakwah itu di mana-mana, dan tidak ada yang bisa mengalahkan dakwah sunnah, karena dakwah sunnah itu yang dibacakan adalah Al-Quran, dan yang dibacakan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu sebagai bukti iman kita kepada kitab Allah, bukti iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah Ta'ala memuji Nabi Dawud alaihissalam, yang mana Nabi Dawud ini adalah punya anak Nabi Sulaiman. Apa katanya Allah Ta'ala? Wadhkur abdana Dawuda dzal aiti innahu awwab. Surat Shad ayat nomor 17. Wadhkur, dan ingatlah wahai Nabi. Disuruh mengingat apa beliau? Abdana, hamba kami. Yang dimaksudkan hamba kami itu apa? Dawud, Nabi Dawud. Jadi seorang nabi itu bukan Tuhan. Nah, bukan pula yaitu malaikat, tetapi itu adalah manusia seperti kita, cuma mendapatkan wahyu kalau kita tidak mendapatkan wahyu. Dan IT yang memiliki kekuatan puncaknya kekuatan ilmu. Bayangkan tidak ada orang kafir yang bisa membantah para nabi, tidak ada orang ahli bid'ah yang bisa membantah ahli sunnah, karena ahli sunnah bukan dari rasionya tetapi itu dari dalil, sedangkan orang-orang kufar dari perasaannya. Innahu awwab, sesungguhnya Nabi Dawud ini adalah yaitu orang yang taat kepada Allah. Semua para nabi, para utusan Allah mesti taat kepada Allah, karena mereka tidak menambah dan tidak mengurangi. Yang disampaikan oleh Allah itu yang dikerjakan, dan itu yang disampaikan kepada umat. Kalau kita menyampaikan dakwah ini dari Al-Quran dan Sunnah, nikmat hidup manusia. Tapi kalau yang didakwakan hanya pikiran, manusia punya pikiran, punya hawa nafsu. Bagaimana kita mengajak manusia dengan hawa nafsu, sedangkan kita sendiri tidak bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman fi Sulaiman, yaitu Nabi Sulaiman, ni'mal abdu innahu awwab. Surat Shad ayat nomor 30. Paling baiknya hamba, innahu yaitu Nabi Sulaiman, awwab yaitu orang yang taat kepada Allah. Jadi Allah mensifati semua para nabi mesti orang yang taat kepada Allah, menjadi suri tauladan untuk umatnya. Karena itu tidak kita menjumpai nabi itu kafir, tidak ada. Seorang nabi maksiat tidak ada, tetapi menjadi panutan umat. Wa qala fi Ayyub, demikian juga Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ayyub. Apa katanya Allah Ta'ala?
wadhkur abdana Ayyuba, dan ingatlah hamba kami yaitu Nabi Ayub. Maka seorang nabi tetap mereka memiliki sifat yaitu kemanusiaan, tetapi Allah memilih mereka dengan wahyu. Makanya kita diwajibkan mengikuti para anbiya, para utusan Allah, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah nabi yang terakhir, tidak ada nabi sesudah beliau. Dan ini nikmatnya orang Islam pada zaman sekarang, ya kapanpun kita beribadah mengikuti sunnah beliau, kita tidak akan berubah. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israil. Surat Az-Zukhruf ayat nomor 59. In huwa, tidaklah dia Nabi Isa, illa abdun, kecuali hamba. Semuanya Nabi itu hamba. Makanya kita tidak boleh ngawula atau beribadah kepada Nabi, tetapi kita beribadah kepada yang menciptakan para utusan Allah, yaitu Allah. An'amna alaihi, maka kami beri nikmat kepada Nabi Isa ini. Wa ja'alnahu masalan, dan kami jadikan Nabi Isa ini contoh, suri tauladan untuk siapa? Di Bani Israel. Bani Israel keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi kalau orang harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti mengikuti keturunannya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Ismail. Nabi Ismail adalah yaitu anaknya Nabi Ibrahim, dan itu bangsa Arab. Tetapi kalau Bani Israel itu yaitu bahasanya Israel, yaitu karena kembali kepada anaknya Yakub, yang itu adalah anaknya Nabi Ishak alaihissalam. Fa idza kana al-anbiya'u, jika semua para nabi, ini kesimpulannya disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, war rusul, dan apabila semua utusan Allah, utusan itu ada dua, ada utusan di permukaan bumi yaitu berbentuk manusia, wal malaikatu, dan apabila malaikat, jadi malaikat itu utusan Allah Ta'ala di langit, ubaidullah, ubaidun lillah, hamba yang beribadah kepada Allah, wahum asraful khalqi, paling mulianya makhluk adalah para anbiya karena mendapatkan wahyu. Paling mulianya makhluk adalah para malaikat karena mereka la ya'suna ma amarallah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Fa ghairuhum, maka selain daripada nabi dan malaikat, minal auliya, yang dikatakan wali, wassalihin, dan juga orang soleh, min babi aula, termasuk bab yang pertama yang mana kita tidak boleh menjadikan orang-orang soleh ini, menjadikan wali-wali yang orang-orang takwa itu sebagai Tuhan, tidak boleh. Makanya kita manggil-manggil ya wali, ya Abdul Qadir Jailani tidak boleh, wa ya Nuh, wa ya Rasulullah tidak boleh, wa ya Khadratal Mustafa tidak boleh, karena beliau telah meninggal dunia, telah putus hubungannya dengan kita. Kita panggil Allah karena Allah Ta'ala maha hidup. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kamu kepada zat yang hidup yang tidak akan mati, yaitu hanya Allah. Sedangkan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhak untuk kita panggil. Karena itu kita memanggil hanya Allah, ya Rabbi, Allahumma, ya Allah. Ini menunjukkan siapapun makhluk, walaupun dia punya ilmu, yang lain tidak boleh kita minta barokah kepada manusia. Meminta barokah kepada beliau saja tidak boleh, kepada malaikat tidak boleh. Al-barakatu minallah, barokah itu dari Allah Ta'ala, maka kita mohon keberkahan kepada Allah. Kadang kalau orang mengusapkan, Pak, minta barokahnya. Barokah itu kebaikan yang banyak, maka barokah itu miliknya Allah, kita mohon kepada Allah. Makanya ketika kita sholat mesti membaca iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami hanya beribadah, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi apapun yang kita butuhkan, sekecil apapun atau yang besar, kita panggil Allah. Ya, karena Allah Ta'ala yang memenuhi kebutuhan kita. Allahus Samad, maknanya Allahu Al-Muhtaj, hanya Allah yang dibutuhkan oleh hambanya. Ini supaya kita fahami, jangan sampai kita berlebih-lebihan mencintai Rasulullah SAW lalu dinobatkan sebagai Tuhan. Kecintaan kita pada beliau mengikuti sunnahnya. Yang beliau kerjakan kita kerjakan, yang beliau tinggalkan kita harus meninggalkan. Ini namanya mencintai beliau. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam satu ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan wahai Nabi, kalau kalian hai umatku cinta pada Allah Ta'ala, maka ikutilah sunnahku. Itu perintah Allah. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita mencintai Allah Ta'ala dengan cara mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, kalau kita sudah mengikuti sunnahnya, Allah mengatakan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dirimu, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini manfaatnya kita ittiba kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Diampuni dosa kita yang lalu dan diterima amal kita dan dicintai oleh Allah. Wa afdaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Paling mulianya para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diutus untuk sampai hari kiamat. Sedangkan nabi-nabi yang dahulu untuk umatnya saja. Makanya syariatnya Nabi Musa sekarang tidak berlaku, karena sudah putus dengan syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Syariatnya Nabi Islam yaitu Injil tidak bisa dilakukan lagi sekarang. Tetapi kita harus kembali syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itu bukan karena keinginan kita, tapi itu perintah Allah. Jadi Allah yang menyuruh kita agar mengikuti Rasulullah SAW. Semua orang dahulu, orang Yahudi, Nasrani, ya, ahli kitab, kalau mereka mukmin wajib mentaati Rasulullah SAW. Apabila mereka masih mentaati pelajaran yang dulu, sunnahnya para nabi yang dulu, maka dia kufur. Karena Allah Ta'ala telah mengganti, menghapus syariat yang lalu dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa akhirul anbiya. Rasulullah SAW paling akhirnya nabi. Siapa yang mengatakan adanya nabi, misalnya seperti Ghulam Mirza dari Pakistan yang lain, itu kafir. Yang tidak mengkafirkan dia kafir. Ya, ini perlu kita pahami. Orang mengaku nabi itu banyak. Setelah beliau meninggal dunia, 30 pendusta-pendusta yang mengaku nabi. Tetapi semuanya tidak ada manfaatnya. Justru sunnah yang diamalkan oleh kaum muslimin semuanya adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Wasammahu abdan, dan Allah Ta'ala memberi nama Rasulullah SAW Abdullah, hamba yang beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillah. Itu surat Al-Baqarah ayat nomor 23. Wa in kuntum, jika kamu hai manusia, fi raibin, masih ragu-ragu, mimma nazzalna ala abdina, yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Rasulullah SAW, maka fa'tu bi suratin min misli, silakan datang satu surat yang paling pendek yang menandingi Al-Quran. Tidak bisa. Dan itu sudah dicoba oleh bangsa Arab yang ahli sastra. Ya, jika Al-Quran bahasa Arab tidak bisa ditiru oleh orang-orang yang ahli sastra bahasa Arab, bagaimana kita mau menandinginya? Ini menunjukkan Al-Quran itu kalamullah, bicaranya Allah. Makanya kita tidak menjumpai sekarang di permukaan dunia ini hukum yang bisa dihafal dan tidak pernah keliru dan tidak bosan orang itu membaca menghafalnya, hanya Al-Quran. Satu.
dan itu dihafal oleh hamba-hambanya Allah. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kenikmatan kaum muslimin. Ya, makanya kita harus berpegang teguh wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Dikatakan tali karena Al-Quran itu yang mengikat kita, yang menarik kita agar kita tidak kembali kepada hawa nafsu. Dan hadis itu penjelas daripada Al-Quran. Inilah perlu kita taklim, ngaji, memilih orang-orang yang betul-betul membacakan kitab Allah dengan keterangan para ulama sunnah agar kita istiqomah. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam ayatnya, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Surat Al-Furqan ayat nomor 1. Tabaraka maha suci Allah, alladzi nazzalal Qur'an, nazzalal furqan, ia menurunkan Al-Furqan. Al-Quran itu namanya Alkitab, ya, kemudian juga Al-Quran namanya Al-Furqan. Dikatakan Al-Furqan itu pembeda. Kita tahu yang hak yang batil itu hanya dari Al-Quran dengan penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abdihi, yaitu kepada hambanya, maknanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan malam hari. Siapa yang dijalankan itu? Abdihi, hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa beliau itu Abdullah, orang yang ahli ibadah kepada Allah. Nah, untuk kita bagaimana meniru beliau ketika beribadah. Namun hubungan kita tentang rezeki, ya, minta kesembuhan, minta kelancaran segala sesuatu, itu hubungan kita hanya dengan Allah. Karena Allah Ta'ala Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Karena Allah Ta'ala Asy-Syafi yang menyembuhkan penyakit seseorang. Wa maqamul ubudiyah huwa a'lal maqamat. Kedudukan seorang hamba yang beribadah kepada Allah ini paling tingginya kedudukan. Tidak ada hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala kecuali hamba yang beribadah kepadanya. Wala syai'a asrafa minal ubudiyati lillah. Tidak ada yang paling tinggi, yang paling mulia melainkan orang yang beribadah kepada Allah. Karena Allah Ta'ala menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada Allah. Karena itu orang beribadah pada Allah dimasukkan di dalam surganya. Orang yang menolak beribadah kepada selain Allah Ta'ala, maka mereka beribadah pada selain Allah, maka dimasukkan di dalam nerakanya. Dia yang baru kita fahami. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la tutruni, jangan kamu berlebih-lebihan memuji saya. Nah, ya, jadi beliau seorang nabi tidak mau dipuja-puja melebihi batas, ya, tidak mau. Kenapa? Kama atratin nasara, seperti orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa ibn Maryam yang dinobatkan sebagai Tuhan, ya. Orang Yahudi menjadikan Uzair anak Allah, makanya kafir dia. Karena Allah Ta'ala berkata, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak dilahirkan, tidak diberanakkan. Orang Nasrani menjadikan Isa ibnullah. Orang mukmin menjadikan nabinya seorang utusan. Nah, ya. Maka orang mukmin mengakui Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Tetapi orang Nasrani tidak meyakini Nabi Muhammad SAW, kafir. Orang Yahudi tidak meyakini pula Nabi Muhammad SAW, kafir. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mengimani semua utusan Allah. Ini harus kita paham. Cuma
keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam keimanan yang khusus. Kita harus mengikuti sunnahnya. Tapi iman kita kepada Nabi Musa, Nabi Isa tidak harus mengikuti syariat beliau berdua. Kenapa? Syariatnya sudah dimansuh, sudah dihapus oleh Allah Ta'ala, diganti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan karena enak kita sendiri, tidak, tapi itu perintahnya Allah yang memerintahkan kita untuk meninggalkan syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud yang lainnya. Allah yang memerintahkan kita untuk meninggalkan syariat mereka. Yang memerintah kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah adilnya kita sebagai kaum muslimin. Wa innama ana abduna, katanya beliau sallallahu alaihi wasallam, saya ini hamba. Namanya hamba, faqulu abdallah wa rasulahu wa rasuluhu, maka panggil ya saya ini Abdullah, karena hamba Abdullah termasuk yang mulia. Makanya nama itu Abdullah, Abdurrahman, Abdul Qahar, Abdul Ahad itu nama yang paling mulia karena menunjukkan penghambaan diri kepada Allah. Wa rasuluhu, dan saya ini utusan Allah. Ketika beliau mengatakan Abdullah, jangan beribadah kepada beliau. Ketika beliau mengatakan Rasulullah, ikutilah sunnahnya. Nah, ini supaya dibedakan antara kedudukan para anbiya dan antara kedudukan orang yang soleh. Orang yang soleh bisa diikuti kebaikannya kalau dia orang yang baik. Tapi kalau utusan Allah, wajib kita ikuti kebaikannya, karena para utusan Allah Ta'ala mendapatkan wahyu. Kemudian juga sekarang wa makna Al-Mustafa. Al-Mustafa maknanya Al-Mukhtar, yaitu yang dipilih oleh Allah. Wa huwal ikhtiyar, yang dipilih oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Shad 45-47. Jadi ketika Al-Imam yaitu Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan An-Nabiyyu Al-Mustafa, Rasulullah SAW dipilih oleh Allah, dan ada dalilnya. Maka Allah berfirman wadhkur abdan wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aiti wal absar inna akhlasnahum bi khalisati dzikrat dar. Naam, wa innahum indana laminal mustafal akhyar. Kalimat laminal mustafa di sini menjadi pembahasan dalam ayat ini. Artinya, wadhkur, ingatlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadana, hamba-hamba kami. Siapa hamba Allah Ta'ala itu? Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ishaq, dan itu anaknya Nabi Ibrahim yang juga orang Nabi. Nah, wa Ya'qub, yang itu adalah anaknya Nabi Ishaq. Ulil aiti, yang memiliki kekuatan, wal absar, yang memiliki ilmu. Jadi Allah Ta'ala memberi kekuatan para anbiya, tidak ada yang bisa membantah, karena wahyu tidak mungkin dibantah dengan hawa nafsu, dan Allah mesti menolong para nabinya. Inna akhlasnahum, sesungguhnya kami yaitu mensucikan mereka para nabi ini dari kotoran-kotoran dosa, dari kesalahan, bi khalisatin, dengan kemurnian, dzikrat dar, yang mana mengingat agar orang mengingat urusan akhirat. Jadi Allah Ta'ala mengutus nabinya agar kita menjadi orang yang ahlil jannah. Wa innahum indana, sesungguhnya para nabi ini di sisi kami, di sisi Allah, laminal mustafaina, termasuk orang-orang yang kami pilih. Jadi boleh Rasulullah Al-Mustafa, karena kalimat Al-Mustafa ada dalam Al-Quran surat Shad ayat nomor 47. Al-Mustafaina makna jam'u Mustafa, wa huwal mukhtaru, maknanya yang menjadi pilihan Allah. Fal-Mustafa wal mukhtaru li'anna Allah Ta'ala ikhtara Muhammadan alaihi salatu wassalam, karena Allah Ta'ala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lirisalati, untuk menyampaikan risalah min baini qaumihi, di hadapan kaumnya.
Makanya tidak ada risalah para anbiya yang kekal semisal risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menjelaskan tadi, la minal mustafainal akhyar, kami pilih Rasulullah SAW menjadi utusan yang paling baik dan paling kekal. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatu, maka Allah yang Maha tahu yang mana Allah Ta'ala memilih risalahnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang Yahudi dengki, kenapa utusan Allah dari bangsa Arab, kok dari bukan Bani Israel? Karena beliau keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah bangsa Arab. Jawabnya Allah Ta'ala yang memilih. Kenapa kita harus dengki? Bukankah kita harus taat kepada Allah Ta'ala? Illa man ya'lamu annahu yastahiqul ikhtiyar. Nah, fala yakhtaru illa man ya'lamu lahu yastahiqul ikhtiyar. Maka tidak ada pilihan kecuali apabila Allah Ta'ala yang memilihkan kita. Maka Allah memilihkan kita panutan yang baik, yaitu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, jadi utusan yang paling bagus, yang paling baik mesti benarnya adalah beliau. Jadi bukan panutan bapak kita, bapak organisasi, bapak golongan, itu enggak boleh. Karena mereka manusia tidak dapat wahyu. Dan mereka mesti salah. Tidak ada manusia yang tidak salah. Tapi kita kalau mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam maksum, dijaga oleh Allah Ta'ala. Karena ketika beliau diangkat oleh Allah Ta'ala, dibelah, dadanya dibersihkan dari sifat-sifat yang jelek. Bahkan jin yang berada pada tubuh beliau, jin yang muslim, ya, jin yang sifatnya mengajak kepada kebaikan, lain dengan jin kita. Selalu was-was ketika kita malam, tidak boleh bangun urkut, tidur dulu. Ketika mau masuk ke masjid dihalangi, jangan masuk masjid, nanti anakmu menangis. Banyak was-was, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Adapun jinnya beliau sallallahu alaihi wasallam fa aslama walam ya'murna illal khaira, katanya beliau tidak memerintah kami kecuali yang baik. Kemudian juga berikutnya, maka Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Surat Al-An'am nomor 124. Maka Allah yang Maha tahu, yang memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalahnya Allah. Dan ini yang harus kita syukuri. Ya, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan risalah yang kekal sampai hari kiamat. Karena itu salat kita tidak berubah, siam kita tidak berubah, amal baik kita tidak berubah, karena itu ketetapan dari Allah. Sekarang bedanya nabi dan utusan. Wan nabiyyu man auha ilallahi bisyar'in walam yu'mar bitablighihi. Seorang nabi itu dikasih wahyu oleh Allah Ta'ala, tapi tidak disuruh menyampaikan kepada umat. Maknanya disuruh mengamalkan sendiri. Dan umatnya nabi itu mesti muslim semuanya. Beda dengan war rasul. War rasul man auha ilaihi bisyar'in wa amara bitablighihi. Seorang utusan itu yang diperintah oleh Allah Ta'ala mendapatkan wahyu, tapi disuruh menyampaikan kepada umatnya yang kufur. Makanya utusan pertama Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan para anbiya yang pertama Nabi Adam dan juga seterusnya. Nah, jadi ar-rasul dengan nabi lain. Nabi diutus oleh Allah Ta'ala untuk diamalkan sendiri, karena umatnya sudah Islam. Sedangkan Rasul adalah utusan Allah Ta'ala yang diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mendakwai orang-orang yang kafir agar mereka masuk Islam. Ini bedanya seorang Rasul dan seorang Nabi. Wa hadza asharu ma qila fil farqi bainan nabi wa rasul. Inilah yang paling masyhur perbedaan antara nabi dan antara rasul. Wa makna amara bitablighihi, maknanya utusan harus menyampaikan risalahnya, ay amara bi ilzamin nas,
mewajibkan manusia harus mengikuti utusannya, kalau tidak harus diperangi. Ini utusan Allah, makanya beliau memerangi orang kafir, memerangi orang Majusi, memerangi orang ahli kitab agar mereka masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam itu adalah saudaranya kaum muslimin. Begitu kaum muslimin wal muslimat yang dapat kita fahami, yaitu penjelasan tentang makna beriman kita kepada utusan Allah Ta'ala, terutama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akhiri cukup sekian. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.